Baiklah, juga di luar sana sudah mulai hujan ternyata ya. Tapi tidak menyurutkan kita semangat kita untuk tetap untuk membahas di International Women's Day yang jatuh setiap tanggal 8 Maret. Oke, saya ke Kak Nana ya. Kak Nana tadi soal peran nih kebagian terus. Kayaknya kalau susah-susahnya. Silakan Kak Nana. Menarik pertanyaan dia ya, karena Ah, ah. soal peran tadi apa beban ganda dan lain-lain. Saya teringat karena kontras kebetulan fokus isu di isu pelanggaran HAM, karena kontras kan singkatan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Jadi kebetulan kita apa juga mendampingi korban pelanggaran HAM, khususnya untuk orang hilang. Peran-peran misalnya yang biasanya di Aceh dilakukan oleh laki-laki, misalnya mencari nafkah. Naik genteng yang lupa. Ya, Naik genteng. naik genteng, mencari nafkah umumnya ya, umumnya di Aceh begitu ya. Itu ketika di masa konflik suaminya hilang atau meninggal, tapi mostly hilang gitu. Itu peran-peran sosial gitu diambil oleh perempuan. Jadi perempuan menjadi pencari nafkah utama, menjadi kepala keluarga, lebih-lebih kalau dia tidak menikah lagi, jadi semua beban itu ada di perempuan. Tapi karena ini terjadi sebab kelalaian negara, mestinya negara mengambil tanggung jawab ini juga. Mestinya Oke. kewajiban negara mengambil tanggung jawab ini, karena kelalaian negara ya, pelanggaran HAM itu karena kelalaian negara. Ini mesti ada reparasi, pengembalian kondisi orang-orang ke sebelumnya. Jadi apa yang telah hilang, apa yang telah rusak, apa yang hancur karena kondisi yang tidak diinginkan tadi kan, dom, konflik semua. Itu harus ada upaya untuk mengembalikan kondisi apa yang hilang. Misalnya pendidikan, misalnya yang terputus, negara harus kasih, kasih kemudahan untuk itu. Kemudian apa yang mental misalnya, karena tertekan dan lain-lain, itu pemulihan diri, psikososial, negara harus ambil peran itu. Semua termasuk misalnya itu kerugian-kerugian yang nilainya ekonomis, misalnya dibakar rumah, kedai, apapun, negara harus menggantikan. Karena itu tidak terjadi secara alamiah dia. Itu tidak akan terjadi kalau tidak ada jadi ada sebab dan akibat. Jadi itu. Nah, tapi kalau membincang soal beban ganda yang sebagaimana dalam situasi sekarang ini, saya kira pertukaran peran-peran itu lazim sekarang di kota-kota besar. Banda Aceh ini juga kota besar. Pertukaran peran misalnya orang-orang menganggap misalnya laki-laki tidak lazim di dapur, tapi itu lazim. Itu lazim saja. Ya tergantung dari bagaimana dikomunikasikan juga gitu. Bahwa nggak ada yang salah dengan hal demikian gitu. Iya. Itu. Seharusnya rumah tangga itu setara ya. Iya, benar-benar. Kan yang paling penting kan tidak ada kezoliman di situ. Iya, benar. Adil, tidak zolim. Nah, kata kuncinya itu tidak zolim. Jadi ketika misalnya semua ditumpuk ke perempuan, perempuannya sampai nggak bisa bernafas, cepat meninggal. Gitu zalim. Jadi jangan sampai apapun itu zalim, kan itu sangat dilarang oleh agama. Jadi semua harus dikomunikasikan. Tapi gimana? Enggak, kalau di situasi normal di pedesaan, malahan itu sering terjadi ya beban ganda buat perempuan. Kita kan sering lihat perempuan juga terlibat bekerja di sawah, membantu laki-laki, tapi ketika pulang ya perempuan tetap harus mengerjakan pekerjaan rumahnya, dan itu ya karena sistem sosial kita yang menanamkan yang namanya perempuan harus kembali ke dapur, harus Tapi menarik, tapi sebenarnya tapi menarik begini. Jadi ketika ada beberapa teman yang datang gitu, wah ini pesta gitu ya, kenduri gitu di tempat kita. Yang masaknya laki-laki gitu misalnya. Oh iya ya, di Aceh di Aceh memang yang masak laki-laki. Wow, di Aceh yang masak laki-laki. Iya, itu satu. Kemudian yang kedua yang menarik ya. Tapi kita nggak tahu pergeserannya di mana. Yang kedua misalnya ternyata di beberapa daerah pedesaan misalnya, ketika konflik terjadi gitu kan, perempuan terpaksa keluar. Terus kita tanyain kenapa, ternyata dulu yang melakukan kerja-kerja di luar rumah, termasuk belanja, itu ternyata suami juga gitu. Jadi ada kejutan gitu ketika wah sekarang udah nggak ada lagi yang shock ini belanja shock gitu. Jadi harus keluar, itu juga kan perubahan yang cukup. Karena tadi menyebutkan bahwasanya ini adalah salahnya pemerintah untuk pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM ini adalah kesalahan pemerintah.
dan juga butuh Negara, ya. negara. Ya. Oke, fine. Ya itu oke. Ya gak apa-apa. Apakah juga sekarang negara Indonesia untuk Aceh di masa konflik yang dulu, apakah sudah melakukan perbaikan begitu, perbaikan kualitas hidup? Nanti juga dibantu oleh Kak Ita, silakan tanggapannya. Karena apakah juga sudah sesuai dengan ekspektasi, sudah sesuai dengan harapan? Oh, masih jauh panggang dari api ya. Masih jauh ya? Masih jauh panggang dari api, Berarti- tapi upaya itu sudah ada. Sudah gitu. terlihat? Terlihat Tidak, atau tapi dirasa. tapi kita tahu itu sudah dilakukan, tapi tentu saja karena ini kan jalan panjang ya, Betul. jadi harus satu langkah. Step by step lah, Iya, seperti tapi itu, oke. sebagai masyarakat sipil tentu kita terus mendorong supaya Ya. tidak lupa di tengah Baik. jalan. Nah ini saya tepat sekali untuk menanyakan tanggapan dari Kak Ita selaku Kabid Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga. Mungkin saya Hajar. hanya mungkin saya hanya merespon dari sisi kualitas hidup Betul, perempuan yang sudah kita lakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan ya. Kalau di Dinas Pemberdayaan Perempuan itu sisi kualitas hidupnya juga kita melihat dari pemberdayaan ekonomi sebenarnya. Pemberdayaan ekonomi perempuan juga itu terus-menerus kita lakukan, itu sudah sejak lama. Dan yang menjadi sasarannya itu adalah hasil pemetaan yang sudah kita lakukan dengan 23 kabupaten kota. Itu menyasar perempuan-perempuan rentan, perempuan korban konflik sosial, kemudian perempuan kepala rumah tangga juga yang memang yang memenuhi kriteria kita, itu yang kemudian kita coba sentuh. Iya. Ya, kita coba sentuh dengan melakukan pemberdayaan ekonomi bagi mereka. Nah, jenis pemberdayaan ekonomi yang kita lakukan juga sesuai dengan apa sih yang ada potensi di daerah itu, apa sih yang sudah digeluti selama ini. Jadi bukan maunya kita, tapi lebih memperhatikan apa sih yang selama ini sudah dilakukan, sehingga ini yang akan kita kuatkan kembali. Nah, kalau dikatakan bahwa itu masih jauh dari harapan, ya saya pikir untuk menyentuh seluruhnya itu kan memang butuh waktu ya. Tentu, Iya. tentu. Butuh sumber daya yang cukup. Nah, kita kan melakukannya itu bertahap. Nah, pemerintah itu kan tidak hanya di provinsi saja, kabupaten kota juga ada. Nah, itu adalah bentuk-bentuk stimulasi yang dilakukan oleh provinsi yang kemudian nanti dilanjutkan juga oleh kabupaten kota. Baik. Nah, ini kita akan lakukan terus. Kemudian di kualitas hidup yang lainnya kita melihat juga dari pendidikan perempuan terkait dengan pendidikan politik, kepemimpinan perempuan. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, ini adalah upaya kita untuk mendorong keterwakilan perempuan di legislatif. Iya. Memang meskipun mereka 30% itu sudah terpenuhi kuotanya untuk pencalonan, tapi kan belum menjamin bahwa mereka akan duduk terpilih. ya, akan Oke, terpilih. baik. Nah, disinilah peran kita. Kemudian kita menyentuh perempuan-perempuan potensial ini. Tadi kita memberikan bekal kepada mereka bagaimana sih untuk mereka bisa sama-sama berjuang nantinya. baik. Nah, ini yang terus kita lakukan juga. Kemudian juga terkait dengan tadi disinggung dalam hal rumah tangga ya, kesetaraan gender dalam rumah tangga. Ini kan kita memang sedang gencar-gencarnya untuk melaksanakan PUG ya, pengarustamaan gender, yaitu suatu strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di seluruh aspek kehidupan, baik itu di tingkat masyarakat, keluarga maupun negara. Nah, saya pikir ini contoh-contoh yang tadi disampaikan bahwa memang masih ditemukan ada perempuan yang berperan ganda, iya, tapi juga kita menemukan hubungan-hubungan dan relasi-relasi yang sudah cukup bagus sebenarnya. Jadi tetap masih ada, tapi ini akan terus kita sosialisasikan. Bangun, Iya, kita sosialisasikan. Kita juga kadang-kadang ingin sering juga meminta bagaimana laki-laki bisa berbicara tentang perempuan, perspektif laki-laki terhadap perempuan itu bagaimana, sehingga nanti di dalam rumah tangga juga ada pembagian peran, ya, peran-peran yang tentu saja yang bisa kita pertukarkan, bukan yang sifatnya kodrat ya. Kalau kodrat itu sudah tidak ada tawar-menawar kita, ya kan. Dalam hal-hal itu bagaimana dibangun kesepakatan antara suami istri, kemudian sehingga seluruh aktivitas dalam rumah tangga ini bisa terbagi dengan baik. Nah, ini yang terus kita dorong. Memang PR kita masih banyak dan kita butuh dukungan dari semua pihak. Tentu saja kawan-kawan nanti di Kontras, di Flower ini terus bekerja betul sama sekali. untuk mewujudkan itu. Baik, dan juga mungkin juga sama sesuai harapan kita semua bahwasanya perempuan juga harus maju
Iya. sekarang. Jangan hanya duduk saja di rumah. Iya. Apalagi yang seperti stigma masyarakat perempuan hanya adalah urusan kasur, dapur, begitu saja ya. Oke. Nah, yang pasti terima kasih banyak untuk Kak Ita dan juga terima kasih Kak Novia dan Kak Nana ya. Kita akan berjumpa di lain kesempatan dan saya pengen ucapin selamat Hari Perempuan. Kamu berhak untuk menjadi bahagia hari ini sehingga kamu bisa menikmati harimu sepenuhnya. Saya Tia, pamit ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sore.